Menyesal tiada guna. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga, yaitu keluarga Tabib Mahligai. Disebut Mahligai karena pada saat itu, hanya dialah seorang tabib yang dapat mengobati segala macam penyakit. Dia mempunyai seorang istri dan 2 orang putri yang sangat cantik dan baik hati. Sang istri bernama Sri Setiani dan kedua putrinya bernama Sri Jelita dan Sri Ayu. Mereka hidup bahagia, sejahtera, dan sentosa karena mereka cukup berada dan kaya raya. Sehari-hari Datuk Mahligai pekerjaannya adalah menerima dan mengobati orang-orang yang sakit yang datang ke rumahnya, dan karena orang sakit yang datang ke rumahnya itu banyak yang sembuh, maka mereka membayar Datuk Mahligai dengan uang, emas, dan perak. Tidak heran bila mereka sangat kaya dan tidak kekurangan suatu apapun. Datuk Mahligai mempunyai tanah yang sangat luas, juga hewan peliharaan yang sangat banyak jumlahnya. Tentu pembantunya juga banyak untuk mengurus ladang dan hewan-hewan peliharaannya. Pada suatu ketika, datanglah musibah penyakit cacar yang begitu hebat di desa Muara. Letak desa itu agak jauh dari desa mereka. Ada 5 hari perjalanan jauhnya. Maka pergilah Datuk Mahligai bersama istrinya, juga 2 orang pembantunya, ke desa Muara untuk mengobati penduduk desa Muara yang terkena penyakit cacar. Sementara kedua putrinya, yaitu Sri Jelita dan Sri Ayu, mereka tinggalkan di desa bersama para pembantu yang lain. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, Datuk Mahligai bersama istrinya belum juga pulang. Hanya seorang pembantunya yang disuruh pulang untuk membawa kabar dan melihat keadaan putrinya. Pembantunya mengatakan bahwa Datuk Mahligai belum bisa pulang bersama istrinya. Sedih hati kedua putrinya mendengar yang dikatakan pembantunya. Mereka merasa orang tua mereka tidak lagi mencintai mereka. Sri Jelita berkata, "Adikku, apakah ayah dan ibu kita masih mengingat kita?" Sri Ayu menjawab, "Entahlah, Kak. Mungkin mereka telah dibutakan oleh uang, sehingga mereka lupa akan kita anak-anaknya," kata Sri Ayu sambil menitikkan air mata. Begitulah hari terus berlalu, hingga tak terasa 2 bulan telah berlalu. Rupanya wabah cacar telah sampai di desa mereka. Banyak penduduk desa telah meninggal, karena penyakit cacar itu adalah penyakit yang berbahaya dan menular. Tak terkecuali Sri Jelita dan Sri Ayu juga terkena penyakit berbahaya itu. Tetapi apa daya, ayah mereka, Datuk Mahligai, masih berada di desa Muara. Mereka menangis seandainya ayah mereka berada di sisi mereka. Tentu mereka tidak akan merasa kesakitan, karena ayah mereka pasti bisa menyembuhkan mereka. Hari berganti hari, penyakit cacar Sri Jelita dan Sri Ayu bertambah parah. Maka pergilah seorang pembantunya menemui Datuk Mahligai dan istrinya untuk mengantarkan penyakit yang sedang diderita kedua putrinya. Tapi Datuk Mahligai mengatakan, "Pulanglah, walau nanti ketika engkau pulang, mereka telah meninggal dunia. Asalkan masih ada tulangnya sebesar duri sekalipun, aku akan membuatnya hidup kembali," kata Datuk Mahligai kepada pembantunya.
pulanglah engkau. Katakanlah, kami akan segera kembali. Maka dengan hati yang sangat sedih, pembantu itu pun pulang. Di sepanjang jalan dia menangis, mengingat penderitaan Sri Jelita dan Sri Ayu. Dia berharap masih bisa merawat kedua putri Datuk Mahligai sampai Datuk Mahligai pulang. Tetapi apa hendak dikata, sesampainya di rumah Datuk Mahligai, pembantu itu pun melihat bahwa Sri Jelita telah meninggal dunia dan Sri Ayu keadaannya semakin parah. Dan pembantunya itu pun menceritakan apa yang dikatakan Datuk Mahligai kepadanya. Dengan sedih hati, Sri Ayu berkata kepada pembantunya itu, "Paman, jika aku juga meninggal, tolonglah Paman membakar mayatku dan mayat Sri Jelita, agar ayah dan ibu tidak bisa menghidupkan kami. Karena ayah dan ibu hanya mementingkan harta, bukan kami anak-anaknya." Begitulah tubuh Sri Jelita dibakar atas perintah adiknya. Dan pembantu itu berharap Sri Ayu sembuh. Tetapi apa hendak dikata, Sri Ayu juga meninggal dunia. Maka mereka pun membakar mayatnya juga. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Datuk Mahligai dan istrinya pun pulang ke desanya dengan percaya diri. Dia menemui pembantunya untuk menanyakan tulang dari kedua putrinya. Tetapi pembantu itu pun menceritakan apa yang diperintahkan Sri Ayu, dan mereka tidak berani menolaknya.